Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serena Audinesya, NIM 21104-22019 dari kelas KBI. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang apa yang saya tahu mengenai reproduksi sel dan pewarisan sifat. Yang pertama adalah reproduksi sel. Reproduksi sel adalah proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri, baik pada organisme multiseluler maupun organisme uniseluler. Terdapat 3 jenis pembelahan sel. Yang pertama adalah amitosis, yang kedua mitosis, dan yang ketiga meiosis. Terdapat 3 jenis pembelahan sel. Pembelahan sel mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, contohnya pada sel-sel ujung akar. Mitosis terdiri dari 4 fase. Yang pertama itu adalah profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindle. Benang-benang kromatin juga mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Setelah melewati tahap profase, selanjutnya itu ada tahap metafase. Pada tahap ini, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel dengan sentromer yang melekat atau terikat pada benang-benang spindle. Setelah melewati tahap metafase, tahap ketiga yaitu anafase. Pada tahap awal anafase, setiap kromatid terlepas dari sentromer sehingga terbentuk kromosom baru yang bergerak ke arah berlawanan menuju kutub masing-masing. Pada anafase tahap akhir, kromosom hampir sampai di kutub masing-masing dan dinding sel mengalami penyempitan pada bagian tengahnya. Dan tahap terakhir pada mitosis yaitu telofase. Pada tahap telofase, kromosom telah sampai di kutub masing-masing dan membran inti sel mulai terbentuk di sekitar 2 kelompok kromosom yang terpisah tersebut. Untuk gambar dari setiap fasenya sudah terlihat pada layar video. Selanjutnya ada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid. Maka pembelahan sel meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Pembelahan meiosis ini dibagi menjadi 2 babak, yaitu meiosis pertama yang tahap-tahapannya sama dengan mitosis, dan selanjutnya meiosis 2. Sebelum meiosis dapat dimulai, sel akan mengalami terlebih dahulu fase yang namanya fase interfase. Dan DNA dari setiap kromosom akan direplikasi sehingga menghasilkan 2 kromatid bersaudara yang identik dan terikat. Replikasi ini terjadi pada fase S. Setelah replikasi DNA, sel akan memasuki fase G2. Selanjutnya, kromosom homolog akan saling berpasangan, membentuk tetrad, dan saling berbagi materi genetik dalam suatu proses yang disebut rekombinasi genetik. Setiap pasangan kromosom homolog saling berpisah pada proses meiosis 1, sehingga menghasilkan sel haploid yang memiliki setengah dari jumlah kromosom, namun kromatid bersaudaranya masih menempel. Pada meiosis 2, kohesi antara kromatid bersaudara ini mulai terlepas dan mereka mulai bersegregasi dari satu sama lain seperti pada proses mitosis. Proses ini menghasilkan 4 jenis sel yang memiliki kromosom haploid dan tidak lagi memiliki kromatid bersaudara.